Dreamy L10S Ultra Gen 3. Lihat deh, beras segini banyak disapu bersih. Sikat sampingnya bisa keluar. Kain pelnya juga bisa menjulur keluar. Sudut-sudut rumah langsung disikat habis. Udah ada fitur kayak gini, sebenarnya video ini bisa di skip. Langsung bungkus, langsung check out. Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Tempat saya berbagi segala sesuatu yang saya pakai di rumah, yang entah kenapa kalau saya yang cerita, itu jadi panjang banget. Kalau ada yang nanya teknologi apa yang paling membantu dalam hidup saya, jawaban yang langsung kepikiran itu kemungkinan besar robot vakum. Beneran, ini alat yang bikin hemat tenaga, hemat waktu, dan lantai jadi bersih tiap hari. Kalau kalian udah capek nyapu, nyapu lagi, ngepel lagi, kalian datang ke video yang tepat. Kali ini kita mau bahas robot vakum dengan fitur yang tumpah kemana-mana. Banyak banget. Namanya Dreamy L10S Ultra Gen 3. Biar gampang saya sebut ini Dreamy L10S aja. Kalau kalian sering nyari info alat bebersih, kalian pasti pernah dengar merek Dreamy. Ini brand yang memang fokusnya di teknologi smart home appliance, terutama yang urusannya bikin hidup kita lebih rapi dan bersih. Dreamy ini masuk ekosistem Xiaomi di akhir 2017. Jadi produknya memang udah mendunia. Dan setiap tahun ngeluarin inovasi yang membuat saya berpikir, oke, ini makin lama makin canggih. Link pembelian akan saya sertakan di video ataupun di deskripsi. Tersedia warna hitam dan putih. Harganya 15 jeti balik ceban, lagi diskon jadi 12 jeti balik ceban. Kalau beli di toko oranye atau ijo, biasanya ada voucher tambahan lagi. Robot vakum dengan harga segini apa sih yang ditawarkan? Ya udah, basa-basinya udah busuk, langsung kita bahas. Sejujurnya, waktu paketnya nyampe, saya terlalu semangat sampai lupa videoin bubble wrapnya yang tebel. Pokoknya kondisi kotaknya aman dan rapi. Berat total sekitar 15,85 kilo. Kotak produk yang di dalam juga mulus, artinya pengiriman aman banget. Isi kotaknya lengkap, ada panduan singkat, buku manual dalam berbagai bahasa, kantong debu cadangan, pelat ekstensi untuk station, robot vakum yang masih ada pelindung, dok pengisian daya atau stationnya, 2 mop pad atau kain pel, dan kabel daya. Diameter robot sekitar 35 cm, tingginya sekitar 8 cm. Dengan adanya sensor di atas, tinggi total jadi sekitar 9-10 cm, beratnya 3,9 kilo. Di dalamnya ada kotak debu, yang kalau dilihat dari gambar instruksi ini, kotak debu dan filter boleh dicuci, tapi harus dikeringkan total sebelum dipakai kembali. Filternya ada di bagian dalam ini, dan kapasitas kotak debu sekitar 250 mili. Di sini kita sekaligus pasang kain pelnya. Untuk stationnya, ukurannya sekitar 34 x 32 x 59 cm, dengan berat 8,15 kilo. Tangki air ada di bagian dalam station. Yang putih ini tangki air bersih dengan kapasitas sekitar 4,5 liter. Yang hitam ini tangki air kotor dengan kapasitas sekitar 4 liter. Di sini kita langsung pasang pelat ekstensinya. Tempat robot keluar masuk lebih lancar. Kantong debu ada di penyimpanan bagian depan ini. Kapasitasnya sekitar 3,2 liter. Di sebelahnya ada tempat untuk menambahkan cairan pembersih yang bisa dibeli terpisah. Colokannya ada di belakang base station. Ada tempat untuk merapikan kabel. Sebelum digunakan, cas dulu sampai penuh. Waktu ngecas sekitar 3,5 jam dan pemakaiannya bisa sampai 231 menit atau hampir 4 jam. Vacuum cleaner itu biasanya ngecasnya lama, pemakaiannya itu cuma sebentar. Dreamy ini ngecasnya 3,5 jam, pemakaian hampir 4 jam atau kita bilang 3 jam deh ya. Itu udah wow banget. Kita ambil buku manual dulu. Kalau beli barang yang harganya jutaan, selalu baca buku manual. Saya bukannya mau menakut-nakuti, tapi menjaga supaya robot kita itu awet. Robot vakum itu untuk menyedot debu, bukan pecahan kaca atau cairan aneh seperti bensin. Kalau kita pakai sesuai fungsinya, performanya lebih stabil dan awet. Intinya kita sama-sama menjaga biar alat ini kerjanya maksimal.
saya nggak mau nanti ada yang komplain, Ci, gara-gara nonton video Cici, saya nyesel belinya. Belum sebulan, udah rusak. Terkadang masalah itu muncul karena cara pakai kita yang kurang tepat, bukan karena produknya. Dan saya udah pernah mengalami waktu awal saya pakai vakum, oh ternyata vakum itu nggak boleh dipakai buat ini, nggak boleh dipakai buat itu. Oke, sip. Robot vakum pintar itu wajib disambungkan ke HP. Install Dreamy Home, daftar, ikuti instruksinya. Scan QR di bagian dalam robot. Tekan 2 tombol ini selama 3 detik sampai terdengar Waiting for the network configuration. Ikutin lagi instruksinya. Pokoknya Dreamy ini user friendly banget lah. Dengan harga yang ditawarkan, bukan cuma fitur robot yang diunggulkan, tapi kemudahan dalam pengaturan juga pasti sangat dimudahkan. Kalau udah nyambung ke HP, barulah semua fitur canggihnya kebuka. Ini bagian yang bikin saya selalu semangat nyobain robot vakum baru. Oke, sekarang kita mulai cara pakainya ya. Pertama, isi tangki air bersih. Sejauh mata rabun saya memandang, saya nggak menemukan adanya batas maksimum air di tangki. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna vakum, saya bisa sarankan isi sekitar 3/4 dari total tangki. Saat mode pel aktif, robot akan membasahi kain pel dulu di station, baru jalan. Pertama dia akan scan rumah kita, saya coba di area sempit, dia bersihkan sudut dulu baru ke tengah. Dreamy ini punya fitur Dual Flex Arm Technology yang begitu mendeteksi sudut, sikat sampingnya otomatis menjulur. Kain pelnya juga keluar sekitar 4 cm. Dua fitur ini yang bikin saya langsung oke, ini menarik karena biasanya robot itu kan bentuknya bulat ya, dan untuk menjangkau bagian sudut itu agak susah. Sekarang kita bahas pengaturan lewat aplikasi ya. Semua pengaturan dan menunya lengkap banget. Persentase baterai, penjadwalan, rute yang udah dibersihkan, mode pembersihannya bisa pilih vakum aja, pel aja, vakum dan pel sekali jalan, pel setelah divakum. Atau mau setting mode pembersihan per ruangan juga bisa. Daya isapnya bisa pilih dari yang quiet, standar, turbo, atau maksimum. Max Plus ini daya isap paling tinggi. Khusus untuk daerah yang super kotor. Efektivitas penggunaan aksesoris juga ada di aplikasi ini. Seperti filter, sikat samping, sikat utama. Semua bisa kita lihat efektivitasnya sisa berapa jam. Sebaiknya diganti atau dibersihkan. Dreamy ini bisa mengingat hingga 4 peta. Ada 2D dan 3D map. Bisa tambahkan beberapa perabot supaya tampilan peta ini makin mirip dengan bentuk ruangan kita. Jadi berasa kayak main game ya, desain ruangan. Setelah selesai bebersih, Dreamy akan balik ke rumahnya sendiri untuk mengosongkan tangki debu. Klaim dari Dreamy ini bisa menampung debu hingga 100 hari atau 3 bulan lebih ya. Kalau pakai fitur pel, dia akan mencuci kain pelnya sendiri dan mengeringkan kain pelnya. Bisa kita pilih lama pengeringan dari aplikasi. Saya pakai yang 3 jam. Ini hasil setelah pengeringan kain pel dan benar-benar kering. Jadi setiap kali Dreamy ini selesai bebersih, dia pulang, mandi, tidur, udah. Kita tinggal biarin aja. Untuk tangki air bersihnya saya pakai di ruangan seluas kurang lebih 43 meter persegi dengan frekuensi pembilasan kain pel sebanyak 4 kali setiap kali bebersih. Tangki air bersihnya ini bisa tahan sekitar 3 hari. Kalau air bersihnya habis, bakal muncul notifikasi di aplikasi. Tangki air kotor ini sebaiknya dibuang setiap kali selesai ngepel. Kalau males saya lagi kumat, saya buang nih tangki air kotornya ini bersamaan saat isi tangki air bersih. Yang itu kira-kira bisa 3 hari kali ya baru dibuang ya. Pakai vakum itu harus dijaga supaya pembersihan lebih maksimal dan vakumnya lebih awet. Ini yang selalu kita cari kan, vakum yang awet. Salah satu faktornya karena ada perawatan. Misalnya, 1-2 bulan sekali semua sensor anti jatuh, sensor depan, bumper, roda, semua bagian ini sebaiknya dibersihkan. Cukup pakai kain kering. Kalau dirasa terlalu kotor, bisa pakai kain lembab. Jangan terlalu basah. Di bagian dalam dok ini ada filter yang perlu dibersihkan juga 1-2 bulan sekali. Oke, setelah penjelasan panjang, lebar, tinggi, saatnya saya menceritakan pengalaman saya selama pakai Dreamy L10S Ultra Gen 3 ini.
Fitur-fitur penting seperti sensor dinding, benda, tangga, itu jangan ditanyakan di vakum dengan harga segini. Keterlaluan banget kalau nggak ada. Dreamy ini juga bisa mendaki permukaan yang lebih tinggi sekitar 2 cm. Dari foto produk, Dreamy ini menonjolkan daya isep 25.000 PA. Angka yang jujur, saya nggak tahu 25.000 PA itu sekuat apa, tapi kalau dibandingkan dengan vakum yang pernah saya pakai, angka 25.000 ini bisa 2-8 kali lebih tinggi. Makanya wajar banget kalau semua debu dan kotoran, bahkan beras bisa tersedot bersih tanpa sisa. Beras itu kan jauh lebih besar ya daripada debu. Kalau beras aja tersedot, debu mah nggak diragukan lagi. Setiap kali saya bahas vakum, pertanyaan yang sering muncul itu, Ci, vakum ini bisa nggak buat sedot rambut? Model sikat Dreamy ini namanya Tri-Cut Brush 2.0 atau Tri-Cut Brush yang katanya dirancang untuk mengurai rambut. Saya tes dengan jumlah rambut yang lumayan banyak ya, dimana prakteknya mau serontok apapun rambut kita pastinya bakal nyebar ya, nggak ngumpul di satu titik gini. Hasilnya cuma 1-2 helai yang tersangkut. Artinya perawatan sikat jadi jauh lebih mudah. Fitur selanjutnya, Duo Scrub Mopping System. Kain pelnya gerakan memutar. Ini no debat kalau sama saya. Pasti lebih bersih. Tingkat basahnya kain pel bisa diatur lewat aplikasi. Total ada 32 level. Saya pakai level 16 di moist, lembab basah sesuai keterangannya. Kalau mau lebih kering lagi, bisa pilih di daerah slightly dry di angka 3-9. Frekuensi pembilasan kain pel juga bisa diatur. Per area berapa meter persegi, berdasarkan waktu berapa menit, atau per ruangan. Di sini tertulis kalau ruangan kita terlalu besar, Dreamy ini bisa bilas kain pel beberapa kali. Sayangnya rumah saya ini kurang besar untuk mengetes fitur ini. Jadi ya, kalau kalian sadar diri rumah kalian itu besar banget, bisa pilih frekuensi pembilasan kain pel itu per area atau per berapa menit. Menariknya lagi, saat Dreamy ini balik ke stasiun untuk bilas kain pelnya ini bakal ngangkat sekitar 1 cm. Jadi kain pel yang udah kotor dan belum dibilas ini nggak menyentuh lantai yang udah dipel. Dan setelah selesai dibilas, Dreamy bakal balik ke tempat terakhir dan disitulah baru kain pelnya bakal diturunkan. Next fitur yang menarik ini namanya Ace Clean Dry Board. Fitur yang meningkatkan efisiensi pembersihan sekaligus mengurangi residu air setelah bebersih. Ini bagian yang bikin saya seneng. Kain pel dicuci dengan semprotan dari 20 titik. Lalu kain pelnya putar, air kotornya disedot ke tangki air kotor. Dan residu air sangat minim. Ini membantu banget supaya stasiun nggak bau dan nggak muncul kerak air. Setelah saya cek beberapa kali, hasilnya beneran kering banget. Kalau ada air pun itu dikit banget. Fitur selanjutnya, ini agak susah nih namanya. Bentar, saya lihat contekan dulu. 3D Adapt Obstacle Avoidance, yaitu Dreamy ini punya sensor untuk menghindari beberapa rintangan. Atau bahasa gampangnya, benda berserak. Bisa mendeteksi benda kecil, mainan, sandal, tapi saya tetap menyarankan lebih baik kalau kita angkat barang-barang kecil, supaya pembersihannya lebih maksimal. Bahkan, saking akuratnya sensor Dreamy, gorden pun dihindari. Kalau kayak gini kan pembersihan malah jadi kurang maksimal ya. Tapi tenang, ini bisa kita atur lewat aplikasi. Pilih fitur curtain atau gorden. Sesuaikan ukuran dan posisikan di peta. Robotnya akan coba untuk menerobos gorden supaya bersih sampai ke ujung. Kalau ada area yang nggak ingin kalian bersihkan, bisa pakai dinding virtual atau no-go zone. Kalau ada yang mau divakum tapi nggak mau dipel, bisa pilih no mop zone. Setelah ini, saya mau bahas fitur yang sangat menarik dari Dreamy L10S ini, yaitu floor cleaning settings di aplikasi. Kita bisa pilih arah pel horizontal atau vertikal, supaya pelnya mengikuti arah pola lantai. Saya yakin ini jadi nilai plus banget buat orang-orang yang lantainya dari vinil, kayu, atau yang punya serat memanjang. Untuk yang penasaran fitur deteksi karpet ini, di rumah saya nggak ada karpet. Jadi demi review lengkap, review detail, saya coba di keset kaki. Bisa disetting mau tetap membersihkan karpet, dihindari, atau diabaikan.
Bisa dilihat saat di lantai, kain pelnya ini masih mengepel. Di keset kaki saya ini, robot otomatis angkat kain pel. Tapi kalau kalian punya karpet yang memang bisa dipel, misalnya bahan karet, bisa aktifkan di menu ini. Nanti robotnya bakal tetap ngepel area karpet. Next, saya itu selalu bilang, mengeluh itu gratis. Jadi perbanyaklah mengeluh. Hidup itu udah berat ya. Masa nge-review barang itu harus yang bagus-bagus terus? Kayaknya kurang seru ya kalau Cici ini nge-review barang, nggak ada yang bisa dikomplain. Tapi masalahnya, semua keluhan saya selama menjadi pengguna robot vakum itu udah dilawan sama Dreamy. Biasanya, bagian yang bikin saya paling males kalau pakai robot vakum itu adalah mengeringkan kain pel. Jadi selesai dipakai harus lepas kain pelnya, dijemur, besok mau dipakai lagi, dipasang lagi kain pelnya. Itu setiap hari. Tapi Dreamy ini udah enak banget. Robotnya bisa balik ke rumah sendiri, mencuci kain pel, terus dikeringkan. Jadi tugas saya cuman rebahan. Terus biasanya robot vakum gini nggak ada fitur remote-nya, tapi di Dreamy ini ada. Jadi kalau saya mau arahkan robot ini ke area tertentu, tinggal kayak main mobil-mobilan ya. Meskipun udah ada fitur remote, Dreamy ini juga punya fitur zone cleaning. Jadi kalau kita cuma mau bersihin satu area tertentu, tinggal pilih zonanya. Praktis banget. Jadi agak sebel juga ya, nggak ada hal yang bisa saya keluhkan dari Dreamy ini. Kebersihannya oke, fiturnya lengkap, hal-hal yang biasanya saya keluhkan juga udah diatasi. Sampai saya sengaja nyari keluhan, nyari apa yang bisa dikomplain, saya baca semua buku manual. Saya bisa menyarankan Dreamy ini untuk menyediakan water hookup kit ini. Biar kita bisa isi air bersih dan buang air kotor secara otomatis karena ketersediaannya beda-beda di tiap negara. Cocok banget buat orang yang males isi tangki air bersih dan males kosongin tangki air kotor. Berdasarkan fitur yang saya ceritakan tadi, Dreamy L10S Ultra Gen 3 ini cocok banget buat kalian yang lantainya campur. Ada vinil, ada keramik, ada kayu. Cocok juga buat rumah kalian yang banyak area sudut. Dan pastinya cocok buat kalian yang ingin kerjaan bebersih berkurang drastis. Oke, saya sadar kalau nge-review barang itu nggak bisa singkat. Harus dikupas detail sampai ke akar-akarnya. Jadi, kita rangkum semua fitur unggulan dari Dreamy L10S Ultra Gen 3 ini. Robot vakum yang punya daya isap tinggi hingga 25.000 PA, sikat samping dan kain pel yang bisa menjangkau sudut. Gerakan mop puter yang efektif lebih bersih. Bisa mendeteksi dinding, perabot, tangga, barang-barang di lantai, bisa menaiki permukaan 2 cm, bisa mendeteksi karpet, bisa mencuci dan mengeringkan kain pel secara otomatis. Bisa mengingat 4 peta. Pengaturan lengkap di aplikasi. Dan yang paling penting setiap kali kalian beli vakum. Aksesoris lengkap dan mudah dibeli untuk merawat vakum supaya lebih awet. Saya sarankan beli hanya di toko resmi Dreamy. Linknya akan saya tulis di deskripsi. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. See ya. Capek juga duduk.